Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arif Angki Suseno. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dengan judul jarak titik ke bidang. Materi ini adalah materi lanjutan dari bab dimensi 3 untuk matematika wajib kelas 12 SMA ataupun MA. Baik, langsung saja akan saya jelaskan. Peragaan berikut ini menunjukkan jarak antara titik ke bidang. Nah, ini ya, misal terdapat titik A, kemudian bidang V. Jadi jarak antara titik A ke bidang V adalah panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus titik A ke bidang V. Jadi ruas garis yang menghubungkan titik A dan bidang V, di mana garis tersebut tegak lurus bidang ini, bidang V. Kemudian garis tegak lurus sebuah bidang jika garis tersebut tegak lurus minimal 2 buah garis yang terdapat pada bidang tersebut. Jadi garis ini dikatakan tegak lurus bidang minimal dia tegak lurus 2 buah garis pada bidang tersebut. Sebenarnya ini kan karena pada bidang otomatis pada bidang ini kan banyak garis gitu ya. Pada bidang ini banyak garis. Jadi tidak hanya ada 2 garis yang tegak lurus terhadap garis yang kuning ini gitu ya. Garis yang pada bidang ini tidak hanya ada 2 yang tegak lurus terhadap garis yang kuning ini, tapi syaratnya itu minimal. Itu definisinya ya. Jadi definisi sebuah garis tegak lurus terhadap bidang artinya terdapat 2 buah garis yang tegak lurus, 2 buah garis pada bidang tersebut tegak lurus terhadap garis yang ditarik pada titik A tadi gitu ya. Baik, untuk lebih jelasnya materi ini saya akan jelaskan beberapa contoh soal yang akan kita bahas secara bersama-sama. Baik, ini adalah contoh soal yang pertama. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Tentukan jarak titik A ke bidang BDHF. Titik A ke bidang BDHF. Nah, ini adalah bidang BDHF gitu ya. Ini adalah bidang BDHF. Kemudian kita diminta untuk mencari jarak titik A ke bidang BDHF. Oke. Titik A ini ke bidang BDHF. Kita bisa lihat, nah, tadi panjang rusuknya adalah 10 cm ya. Ini kubus berarti dari AB dengan BC dan CG itu sama, panjangnya 10 cm. Nah, yang diminta ini jarak titik A ke bidang BDHF, berarti kan ini. Nah, yang penting tegak lurus dia. Nah, tegak lurus ke sini. Oke. Berarti di sini kita dapat lihat terbentuk segitiga ABD. Siku-siku di mana? Siku-siku di A gitu ya, siku-siku di A. Segitiga ABD, siku-siku di A. Oke, kita gambar dulu. Seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini siku-siku di A. A, B, D. Siku-siku di A. Nah, yang diminta itu adalah jarak ini. Nah, otomatis ini kan siku-siku, dia harus siku-siku. Oke, tegak lurus kan? Nah, dari sini kita bisa peroleh bahwa panjang AB itu adalah 10 cm. Kemudian panjang AD juga 10 cm. Nah, BD ini, B ke D ini adalah diagonal bidang. Nah, BD itu adalah diagonal bidang, berarti panjangnya adalah 10 akar 2 gitu ya. Nah, dari sini kita bisa gunakan prinsip luas segitiga itu ya. Jika AB sebagai alas, berarti AD-nya adalah tinggi, gitu ya. Nah, setengah kali AB dikali AD itu sama dengan setengah dikali, jika BD-nya sebagai alas, maka jarak ini tadi sebutlah ini X, gitu ya. Maka X ini sebagai tingginya kan, jika BD-nya alasnya. Setengah kali BD dikali X. Nah, ini setengah bisa kita coret. AB-nya 10, kemudian AD-nya juga 10. Kemudian B ke D adalah 10 akar 2 gitu ya. Kemudian ini X. Nah, ini X. Maka ini dapat kita coret juga 10-nya. Nah, gitu ya. Sehingga X-nya adalah 10 dibagi akar 2. Kita kalikan sekawannya, akar 2 per akar 2.
sehingga X sama dengan 10 akar 2 per per 2 gitu ya. Sebentar kita hapus dulu itu X nya itu adalah 10 akar 2 per 2 gitu ya. Kita hapus dulu ini. Oke, sebentar ya. Oke, 10 akar 2 per 2. Sehingga ketemu X nya adalah 10 bagi 2 ketemu 5, yaitu 5 akar 2. Maka jarak titik A ke bidang BDHF adalah 5 akar 2 ini. Oke. Jadi jarak A ke BDHF ya, BDHF sama dengan 5 akar 2 cm. Seperti itu. Sebenarnya kan di sini sudah terlihat jelas bahwa dari A ke C itu kan 10 akar 2 juga. Nah, ini anggaplah O ini, titik O ya. AC itu kan sama dengan 10 akar 2. Berarti AO itu karena ini tepat di tengah-tengah kan bidang BDHF ini, berarti setengah dari 10 akar 2, yaitu 5 akar 2. Jadi boleh seperti itu. Oke, itu adalah contoh soal yang pertama. Maka setelah ini kita akan lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Sekarang kita ke contoh yang kedua. Diketahui 5 segi 4 beraturan. TA BCD, panjang AB sama dengan 8 cm dan TA 12 cm. Tentukan jarak titik T ke bidang ABCD. Nah, kurang lebih gambar limasnya seperti ini. Karena segi 4 beraturan, berarti ABCD ini adalah persegi gitu ya. Dimana panjang AB-nya 8 dan TA-nya adalah 12 cm. Nah, kita diminta menentukan jarak titik T ke bidang ABCD. Nah, ini jarak titik T ke bidang ABCD. Berarti di sini tepat di tengah-tengah di sini ya. Tepat di tengah-tengah. Oke. Sekarang kita bisa pakai segitiga ini ya, segitiga ini. T, anggaplah di sini titik O gitu. Misalkan ini titik O ya, ini titik O. Berarti kita bisa pakai segitiga ini. Nah, ini. Nah, biar gampang. T O C gitu ya. Yang dicari adalah TO. Oh, atau juga bisa kita pakai ini segitiga ini. Nah, TOA, TA-nya 12, TC juga pasti sama 12 gitu ya. Oke, kita pakai yang TOA saja. Nah, di sini saya gambar. Ini T, ini O, ini A gitu ya. Ini tegak lurus kan? Di sini tegak lurus. Nah, dari T ke A itu 12 cm. Kemudian dari A ke O, karena ini 8 cm, berarti dari A ke C itu 8 akar 2. AC itu adalah 8 akar 2. Sehingga AO itu setengahnya, yaitu 4 akar 2 gitu ya. Sehingga kita bisa pakai Pitagoras bahwa TO sama dengan akar dari gitu ya, 12 kuadrat dikurang 4 akar 2 kuadrat. Oke. Sama dengan akar 12 kuadrat, kita ketemunya 144 dikurang 4 akar 2. Kalau dikuadratkan 4 kuadrat ketemunya 16, akar 2 kalau dikuadratkan ketemunya 2. Maka 16 kali 2 ketemunya adalah 32 gitu ya. Sekarang ini kita kurang akar 144 dikurang 32 ketemunya adalah 112 ya, 112. Ini apakah kita bisa tarik akarnya? 112 ini apakah kita bisa bagi dengan 4 ya? Kita bagi dengan 4. 112 kalau dibagi 4 bisa nggak? 4. Oke, ini ketemu 2 kali 4. Bisa 2 kali 4 8 ya. 3 8 bagi 4 32 habis. 28 juga bisa dibagi 4. Nah, berarti ini pengalinya adalah 16. Nah, sama dengan
akar 16 kali 7. Jadi 112 itu adalah 16 kali 7. Oke, akar 16 berapa? Akar 16 adalah 4. Sehingga jarak dari titik T ke bidang ABCD adalah 4 akar 7. Jadi jarak gitu ya, jarak T ke ABCD sama dengan 4 akar 7. Jadi seperti itu. Oke, itu adalah contoh soal yang kedua. Setelah ini kita akan ke contoh soal yang ketiga. Baik, contoh soal yang ketiga yaitu diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Tentukan jarak titik C ke bidang BDG. Nah, seperti gambar di samping ini ya. Kubus ABCD EFGH rusuknya 8 cm. Kita diminta untuk menentukan jarak titik C ke bidang BDG. Nah, dari sini kita bisa gambarkan ya, kita gambar yang diminta itu ini ya, dari C ke bidang BDG. Nah, kita bisa gambar garis ini. Nah, itu ya, sehingga terbentuklah segitiga. Nah, misalkan ini titik O, kemudian ini titik P. Nah, di sini tegak lurus, dan di sini juga tegak lurus, gitu ya. Nah, dari C ke O ini, atau saya gambarkan di sini segitiganya, gitu ya. Gambarkan segitiganya. Oke, ini O, ini C, tegak lurus. Kemudian tarik lagi garis. Nah, ini P. Nah, yang dicari ini C ke P ini ya, C ke P. Nah, ini G. Nah, dari C ke O itu karena AB nya 8, berarti A ke C nya kan 8 akar 2. Berarti C ke O nya adalah 4 akar 2. Karena ini tepat di tengah-tengah kan. Nah, di tengah-tengah dari diagonal bidang BD. Kemudian dari C ke G itu 8. Nah, sekarang kita cari dari G ke O. G ke O sama dengan OC kuadrat gitu ya, ditambah dengan CG kuadrat. Saya langsung 4 akar 2 dikuadratkan ditambah 8 kuadrat. Ini 4 kuadrat 16, akar 2 dikuadratkan 2, sehingga ini hasilnya adalah 32. Kemudian ini hasilnya adalah 64. Ini kalau di di jumlah hasilnya adalah 96. Sehingga ini GO kuadrat ya. Sehingga GO sama dengan akar 96. Akar 96 itu sama dengan akar 16 dikali 6. Sehingga GO-nya adalah 4 akar 6 gitu ya. 4 akar 6. Kita sudah ketemu GO-nya adalah 4 akar 6. Nah, sekarang kita bisa gunakan prinsip luas segitiga gitu ya. Seandainya OC sebagai alas, maka CG sebagai tinggi. Nah, setengah kali OC dikali CG gitu ya. Itu sama saja dengan setengah kali, seandainya OG yang sebagai alas, maka tingginya adalah P ke C, atau kita sebut saja ini X gitu ya, sepanjang X. OG gitu ya. OG dikali PC. Ini bisa kita coret setengahnya. Dari O ke C itu adalah 4 akar 2, dan C ke G itu adalah 8 gitu ya. Ini sama dengan O ke G itu adalah 4 akar 6, dan P ke C itu adalah X tadi. Nah, ini bisa kita coret 4-nya. Sehingga X itu adalah 8 akar 2 dibagi akar 6 gitu ya. Sehingga X sama dengan 8 akar 2 per akar 6, kalikan dengan sekawannya, akar 6 per akar 6 gitu ya. Sehingga X sama dengan 8 per 6, akar 2 kali akar 6 itu jadinya akar 12. Nah, ini kita bisa sederhanakan. 8 per 6 itu jadi 4 per 3. Sementara akar 12 itu jadinya adalah 2 akar 3. Sehingga ini jadinya adalah
8/3 akar 3. Oke. Jadi jarak titik C ke bidang BDG itu sama dengan 8/3 akar 3 cm. Oke, itu adalah contoh ketiga sekaligus contoh terakhir dari video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.